Baik, selanjutnya untuk pembahasan TO2 UMM mata pelajaran fisika, kita masuk ke nomor 47. Persamaan panjang gelombang spektrum atom hidrogen menurut Deret Lyman adalah. Oke, sebelum kita menjawab soal nomor 47 ini, kita pelajari dulu konsep tentang spektrum atom hidrogen ya. Jadi spektrum itu yang dimaksud di sini adalah pancaran dari gelombang elektromagnetik. Nah, tentunya yang dihasilkan oleh atom hidrogen. Nah, pancaran gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh atom hidrogen itu jenisnya berbeda-beda. Nah, hal itu tergantung dari perpindahan elektron dari kulit berapa ke kulit berapa ya. Dan tentunya dari kulit luar ke kulit yang lebih dalam. Nah, ketika nanti perpindahannya berbeda, maka spektrum gelombang elektromagnetik yang dihasilkan juga berbeda. Nah, ada beberapa ilmuwan yang telah mengamati tentang spektrum atom hidrogen ini ya. Yang pertama diantaranya yaitu Lyman. Nah, keteraturan yang dihasilkan itu disebut dengan Deret Lyman ya, sesuai dengan namanya. Nah, Deret Lyman ini mengamati pancaran gelombang elektromagnetik yang berupa ultraviolet atau UV ya. Nah, gelombang elektromagnetik UV ini bisa dihasilkan ketika elektronnya itu berpindah dari kulit N2 ya. Saya tulis karena kulit yang lebih tinggi itu ya dituliskan dengan N2, yaitu dari kulit 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, nanti harus berpindah ke kulit yang lebih dalam yaitu kulit 1 ya. Nah, kulit yang lebih dalam itu saya tulis dengan N1. Nah, jadi ketika terjadi perpindahan dari kulit 2, 3, 4 dan seterusnya, kok misalkan jatuhnya di kulit 1, maka pasti akan menghasilkan gelombang elektromagnetik berupa UV. Oke ya. Itu pengamatan dari Lyman. Yang kedua, pengamatan dari Balmer atau disebut dengan Deret Balmer. Nah, Balmer mengamati gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh atom hidrogen yaitu berupa cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini bisa dihasilkan ketika elektronnya itu berpindah dari kulit 3, 4, 5 dan seterusnya ke kulit 2. Oke ya, maaf. Ini kulit N1, ini ke kulit 2. Nah, jadi kalau misalkan ada elektron dari kulit 3, 4, 5 dan seterusnya berpindahnya atau jatuhnya ke kulit 2, maka pasti akan menghasilkan cahaya tampak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ilmuwan selanjutnya yaitu Paschen, sehingga disebut dengan Deret Paschen. Nah, Paschen ini mengamati radiasi gelombang elektromagnetik yaitu berupa infrared 1. Nah, jadi infrared itu kan punya panjang gelombang tertentu ya. Nah, panjang gelombangnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, di sini infrared 1 diamati oleh Paschen. Nah, supaya menghasilkan infrared 1, maka atomnya itu dari kulit 4, 5, 6 dan seterusnya nanti harus jatuh ke kulit 3. Oke ya. Kemudian ilmuwan selanjutnya yaitu Bratschkat ya. Nah, deretnya atau keteraturannya disebut dengan Deret Bratschkat. Bratschkat ini mengamati pancaran radiasi gelombang elektromagnetik dari atom hidrogen yaitu berupa infrared 2. Nah, infrared 2 ini bisa dihasilkan ketika elektronnya berpindah dari kulit 5, 6, 7 dan seterusnya ke kulit 4 gitu ya. Nah, kemudian ilmuwan terakhir yaitu Pfund ya. Deretnya disebut Deret Pfund. Nah, Pfund ini mengamati pancaran gelombang elektromagnetik infrared 3. Nah, infrared 3 ini dihasilkan ketika elektronnya itu berpindah dari kulit 6, 7, 8 dan seterusnya ke kulit
gitu ya. Oke. Nomor 47 ini ditanyakan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang yang dihasilkan ya itu dituliskan dengan persamaan panjang gelombang ya. Spektrum atom hidrogen dituliskan dengan persamaan 1/lambda itu sama dengan R. Nah, R-nya ini disebut dengan konstanta Rydberg ya. Kali 1/N1 kuadrat dikurangi 1/N2 kuadrat. Nah, sebagaimana teori spektrum atom hidrogen yang sudah kita pelajari, karena yang ditanyakan adalah panjang gelombang dari deretnya Lyman, maka kita masukkan di situ N2 dan N1-nya dari Lyman. Nah, kalau kita lihat soal gitu ya, kalau lihat soal di situ pilihan gandanya begitu ya. Nah, yang kita masukkan ke dalam N itu hanya yang N1-nya saja. Nah, nanti N2-nya didefinisikan dari berapa ke berapa. Nah, kalau kita lihat dari deret Lyman ya. Ini saya buletin. N1-nya itu adalah 1. Sehingga kalau kita masukkan, maka 1/lambda itu sama dengan R 1/1 ya. Karena 1 dikuadratin itu adalah 1. Kemudian min 1/N2 kuadrat. Di situ tuh dituliskan N saja. Dimana N-nya ini dimulai dari 2 gitu ya. 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat jawaban di sini gitu ya. Itu tidak ada ya, itu tidak ada. Nah, ini pilihan gandanya yang kurang tepat. Nah, sehingga harusnya itu jawabannya ini adalah yang A. Karena yang A itu N2-nya dari 2, 3, 4, maka N1-nya itu harus 1 gitu ya. Jadi ini nanti diganti dengan